bensound.com. Kita mau mengadakan training untuk para kru yang global distributor namanya Mang Yusuf. Itu ya guys, keseruan kita dan kegiatan seperti ini. bensound.com. Kita lagi menunggu yang modern. bensound.com. Ya, terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman. Artinya kita sebagai housekeeping dengan berdirinya saya di sini bukan mengajari teman-teman, tetapi kita berbagi ilmu atau berbagi pengalaman atau merefresh ya. Basic housekeeping tentunya yang namanya manusia pasti punya sifat pelupa ya, nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Gusti Allah Ta'ala ya. Tentunya kita sebagai housekeeping selalu digiatkan, selalu ditekankan untuk meningkatkan kinerja kita di area agar hasil pekerjaan kita maksimal. Tentunya di kesempatan siang ini izinkan saya sedikit berbagi dengan teman-teman, tes teman-teman ya. Sudah saya hari ini sendirian, saya nggak ada temannya, tapi yang lain mungkin nanti ada partnernya. Kalau saya sendirian, saya anak sendiri, tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjutin, mudah-mudahan saya berharap pada kesempatan siang ini niat dan hajat kita ataupun training kita atau tes kita hari ini kalau kita pelajaran apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diterima di hati teman-teman, bisa diimplementasikan di area teman-teman masing-masing ya. Terus enggak ada yang tahu mopping itu apa? Ngepel ya, betul. Mopping kalau bahasa ininya ngepel, tetapi bahasa housekeepingnya mopping, tetapi bahasa kitanya, bahasa Jermannya ngepel. Tujuan ngepel apa sih? Tujuan mopping apa sih? Teman-teman tahu tujuan mopping apa? Membersihkan debu, kotoran. Nah, jadi teman-teman harus tahu mopping adalah ngepel. Tujuannya membersihkan permukaan lantai dari debu dan noda. Bukan sampah, sampah itu disapu, tapi debu dan noda harus di mopping ya. Ada tata cara mopping. Yang pertama mungkin mohon maaf saya izin karena saya belum ngopi nih, jadi agak sedikit lupa, makanya saya bawa nih buku panduan. Ini buku panduan cukup tanya di Google udah keluar. Tapi zaman saya dulu jadi cleaning service, saya harus mengejar-ngejar seorang leader. Ya, susah nyari buku panduan karena belum ada mbah dukun, mbah Google. Kalau dulu, kalau sekarang udah tinggal klik lapangan bola, model di Pasos ada lapangan ataupun bandara, itu pakai double bucket. Kenapa double bucket enggak ember? Karena double bucket untuk area luas agar teman-teman itu tidak bolak-balik untuk mengganti air atau membawa air. Tetapi kalau untuk ember hanya untuk area yang kecil, area yang sempit, salah satunya toilet, koridor di lantai gedung tipikal, tangga, itu cukup dengan ember ya. Terus ada lagi single bucket. Single bucket untuk area sedang. Jadi nggak terlalu luas, nggak terlalu kecil, tapi sedang ya. Itu salah satu peralatan untuk mopping yaitu single bucket. Dari single bucket ada lagi peralatan yang dibutuhkan untuk mopping yaitu kain mop, yaitu mopel set. Ya, teman-teman harus tahu mopel set itu ada 3 macam yang biasa digunakan. Pertama warna biru, itu untuk area bersih. Ya, ada lagi satu lagi area kotor, contohnya toilet, itu menggunakan mopel set yang warna apa? Merah. Ada satu lagi yang warna kuning, biasanya ada khusus, tapi itu jarang, tapi itu harus di rumah sakit, tapi itu khusus biasanya. Tapi kebanyakan yang warna biru dan warna merah gitu ya. Itu kalau yang kuning biasanya untuk area infeksius, area-area atau kotoran-kotoran yang mudah tertular ke orang lain. Salah satunya dahak orang sakit, muntah orang sakit ataupun darah ya. Selain mopel set ada untuk safety keamanan teman-teman yaitu ini namanya warning sign. Warning sign itu harus selalu dibawa dia. Selain warning sign ada lagi alat bantu yaitu scraper. Saya nggak bawa KP, tapi biasa saya bawa scraper. Ini namanya KP atau yang teman-teman punya kan biasa KP kan. Nah, itu salah satu alat untuk alat bantunya. Lalu chemical ya. Tentunya kita saat melakukan mopping butuh chemical. Gunanya chemical apa sih? Salah satunya untuk membuat area itu higienis, bebas dari kuman dan bakteri
selain memberi harum, selain menyegarkan area ruangan yang kita mopping, salah satunya yaitu gunanya ya. Biasa chemical yang kita gunakan di sini di Bank Indonesia yang sudah distandarkan yaitu untuk area lantai keramik, mungkin di sini kita punya floor cleaner. Ini saya bahkan floor cleaner. Ini warnanya sangat mengganggu di saat bulan Ramadan ya, mengganggu warnanya cakep banget, tinggal ambil buka kasih batu es enak gitu ya. Untuk itu chemical untuk area apa namanya keramik. Nah, untuk area toilet beda lagi chemicalnya ya. Kita khusus area toilet itu biasanya menggunakan karbol, baik untuk mopping area toilet ataupun untuk dusting furnitur yang ada di dalam toilet. Itu lebih efisien, lebih bagus, lebih ininya karbol, jangan full cleaner. Full cleaner hanya area-area pabrik aja atau koridor-koridor, tangga, musola dan gitu ya. Nah, lalu setelah semua peralatan, mohon maaf ini tertutup deh ya, buntu, jalan keluar cuma di sini doang ya. Teman-teman bisa gunakan di depan pintu, jangan di ujung sana karena sono buntu, nggak ada jalur, nggak ada jalan orang, jadi percuma dikasih warning sign. Cukup di pintu masuk aja, pintu luar, setidaknya menghalangi sebagian pintu, jangan menutup pintu banget seolah-olah kalian jahat, nggak boleh orang masuk, sebagian pintu aja ya. Kedua, mulailah dari area pinggir terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan area yang paling jauh dari pintu masuk menuju pintu keluar. Ketiga, lakukan mopping dengan gerakan tumpang tindih ke arah belakang. Mopping itu mundur. Beda sama ngelobi duster. Kalau ngelobi duster kita bisa maju, nyamping ya, cara tumpang tindih. Tapi kalau mopping itu harus mundur. Kenapa sih harus mundur? Nggak maju aja. Gitu. Ada yang tahu kenapa mopping itu? Oh iya, cakep, betul. Jadi kenapa harus mundur? Karena kalau kita maju, apa yang kita kerjakan akan sia-sia. Kenapa? Akan kita injek-injek lagi. Yaitu cara mopping harus mundur, bukan maju ya. Lakukan mopping dengan gerakan tumpang tindih ke arah belakang. Tumpang tindih dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, mundur ke arah belakang ya. Cuci dan dikembalikan ke gudang atau ke janitor ya. Dan simpan semua alat di gudang yang sudah disediakan ya. Untuk petunjuk keselamatan, sebelum dilakukan mopping, lantai harus disapu terlebih dahulu. Untuk keselamatan kembali lagi ke pembahasan awal. Jadi teman-teman sebelum melakukan mopping, area itu benar-benar harus teman-teman sterilkan. Karena yang namanya mopping itu tidak bisa lepas dari yang namanya basic kedua apa? Housekeeping. Nah, yang namanya mopping itu nggak bisa lepas dari sweeping, ya. Di mana ada mopping pasti ada sweeping. Di mana ada sweeping belum tentu ada mopping. Masa iya jalan aspal kita mopping? Kan hanya penyapuan aja, hanya sweeping aja. Tetapi kalau mopping lantai tentunya pasti ada sweeping. Walaupun nggak banyak sampah, salah satunya itu tadi noda permen karet. Misalkan ada 3 titik kita bersihkan, nggak mungkin kita comot kita kantongin, ya kan? Pasti kita ngambil sejoli. Apaan sejoli? Dustpan sama sapu nilon, pasti kita sapu dulu ya. Setelah itu baru kita ngepel. Yang kedua untuk keselamatan kerja yaitu ganti air atau chemical apabila sudah kotor. Pemerasan harus dilakukan dengan baik hingga kain mop lembab. Jadi teman-teman sebelum melakukan mopping, saat memeras mop usahakan mopan itu harus benar-benar kering atau bam. Tahu bam nggak? Bam itu seperti apa sih? Ada yang tahu bam? Bam, demek. Apaan? Bam apaan? Jadi teman-teman cara mopnya dua model atau 2 cara. Pertama, teman-teman harus di mop basah dulu. Jadi ngemopnya nggak usah di press. Setelah dicelupkan ke chemical, langsung aja di mop basah. Nanti setelah mop basah kira-kira kurang lebih 4 meter atau 2 meter menurut teman-teman nyaman, baru di mop ulang dengan proses mop kering yang mop yang seharusnya atau mop bam. Agar apa? Agar hasilnya maksimal. Jadi kalau misalkan langsung teman-teman mop kering itu nodanya itu akan susah, akan sedikit sulit ya. Tetapi kalau untuk di mop basah nodanya itu akan mudah lumer atau terangkat. Itu caranya ada dua cara ya. Apabila
lantai tingkat kotornya tinggi, sebaiknya lantai dicuci. Nah, apabila teman-teman melakukan mopping, contoh area gudang atau ruang khusus, itu kan biasanya kotornya tebal. Kalau teman-teman mopping, itu nggak cukup sekali mopping, bisa bolak-balik mopping. Itu alangkah baiknya di washing aja, dicuci atau di brushing area tersebut, agar kotoran-kotoran. Betul. Jadi ada sedikit. Kenapa? Karena kimia karbol dengan floor cleaner itu lebih efektif karbol, karena karbol dikhususkan untuk area infeksius atau area-area yang mengandung bakteri. Salah satunya karbol. Kedua, untuk menghilangkan aroma bau amis atau bau pesing area toilet itu lebih maksimal karbol dibanding floor cleaner. Floor cleaner hanya untuk area-area publik, area-area bersih. Contoh, ruang tunggu, ruang TV yang biasa anak-anak tiduran itu lebih bagus ke floor cleaner karena aroma wanginya itu dia khusus. Ya, tapi ke karbol aromanya itu beda, walaupun ada yang wangi tapi lebih diutamakan di area toilet. Itu, ya. Ada lagi? Abang, oh iya, dilanjutkan Bang. Satu. Pak Pri, siapkan satu sesi pertama ya, voucher 1 lembar. Ya. Ayo. Oh, yang tadi. Ada lagi? Mbak Ningsih? Nggak ada. Ya udah, kalau memang nggak ada, saya lanjutkan ke praktek. Ya. Praktek. Siapa yang mempraktekkan? Saya apa teman-teman? Oh, saya. Ya udah, saya praktekkan ya. Pertama ya, kita mulai, kita proses untuk mopping. Tentunya kita siapkan semua peralatan ya, baik dari single bucket ataupun alat-alat bantu lainnya. Jangan lupa single bucket diisi dengan air dan dicampur chemical ya. Di sini kita menggunakan double bucket untuk area, contoh area luas. Double bucket itu ada ember 2 warna, biru dan merah. Kenapa biru dan merah? Saya tanya. Ada yang tahu? Biru untuk tempat air bersih, merah untuk air kotor atau sisa pemerasan ya. Langkah pertama, kita siapkan bucket, isi air, isi chemical seperlunya aja, atau biasanya kita di sini bandingannya antara 10 atau per 20 atau 10 per 50. Itu tergantung dari material yang akan kita mopping, apakah area itu kotor banget atau tidak. Nanti disesuaikan aja, teman-teman. Biasanya disesuaikannya insting ya kira-kira cukup, tetapi jangan terlalu berlebihan menggunakan chemical. Kenapa? Hasil akhir dari pekerjaan teman-teman itu akan membuat bukannya bersih, tapi akan membuat lantai itu buram atau lengket. Ya, memang sih wangi, tetapi efeknya tidak bagus untuk keamanan atau keselamatan. Ya, setelah teman-teman menyiapkan air atau chemical, kita masukkan mopel set untuk langkah selanjutnya. Ya, setelah itu teman-teman harus menyiapkan warning sign. Warning sign tempatkan di area yang mudah terlihat orang. Salah satunya ini kan contoh nih, suatu ruangan sempit atau ruangan kecil yang pintunya cuma satu, usahakan naruh warning sign jangan di ujung sana, tapi di pintu keluar masuk teman-teman. Usahakan di depan pintu di luar ya. Tetapi jangan di dalam, kalau di dalam nanti ketutup pintu nggak kelihatan. Tapi di luar buka pintu ya. Setelah itu teman-teman cek dulu area yang akan teman-teman mopping. Misalkan ini kamar, kita cek dulu ada sampah atau tidak, ada noda atau permen karet apa tidak. Kalau misalkan ada permen karet, teman-teman gunakan nama alat bantu tadi. bensound.com. bensound.com. bensound.com.
bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. Tapi kalau ada warning set, ada orang kepleset, dia marah-marah. Area bensound.com. area atau orang lain atau orang yang ada di area tersebut bahwa area tersebut sedang ada kerjaan. Jadi orang tersebut nggak boleh bensound.com. sementara. Jadi setiap melakukan pekerjaan wajib menggunakan warning set, pekerjaan apapun, ya, baik posisi mopping ataupun sweeping dan lain sebagainya. bensound.com. Gunakan selalu warning set tersebut alat safety atau bisa digunakan alat pembantu kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman implementasikan di area masing-masing. Walaupun kita sama-sama belajar, ya, saya juga perlu belajar, perlu diajar. Ya, mungkin dari saya sekian. Barangkali di sini ada Pak Gun, mohon maaf, ada tambahan barangkali.